Harap semua meng-on-kan kamera Anda. Oke, baik. Kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelum kita memasuki bahasan, dipersilakan untuk salah satu atau salah dua di antara Anda untuk mereview bahasan terakhir. Silakan. Saya boleh, Prof. Sebelumnya suaranya kedengeran nggak ya, Prof? Kurang kencang itu Deborah. Bisa lebih Em, kencang lagi? Kalau sekarang udah jelas Ya, belum ya, Prof? betul, jelas. Silakan. Saya izin review yang minggu lalu ya, Prof. Jadi Oke. minggu lalu itu dijelaskan mengenai pengantar terkait teknologi yang membahas mengenai transformasi itu tuh penambahan nilai dari suatu material ataupun kondisi yang melibatkan adanya added value sehingga kualitas dari suatu material itu menjadi bertambah baik dari segi ekonomi ataupun dari segi pemakaian baik kenyamanan maupun keamanannya. Kalau misalnya kita berbicara konteksnya mengenai teknologi polimer itu tuh mencakup proses dari bahan polimer yang berupa biji atau resin, lalu nanti diproses hingga menghasilkan produk polimer. Tapi nanti kita juga harus memperhatikan dari limbah polimernya itu sendiri. Jadi emang teknologi polimer ini juga mengacu pada transformasi dari bahan baku polimer yang mungkin awalnya belum terlalu bernilai menjadi suatu produk yang lebih valuable. Di sini mungkin bahannya itu kalau misalnya kita berbicara tentang polimer itu tuh rantai-rantai yang besar dan panjang. Gimana cara kita bisa proses dengan baik hingga nanti menghasilkan suatu produk atau suatu material yang baik juga. Di sini untuk proses manufaktur polimer itu sendiri, secara umum itu ada tiga, ada formulasi, ada shaping, dan juga post shaping. Kalau untuk formulasi itu artinya dari bahan baku dari bahan bakunya nanti akan ada penambahan dan juga pencampuran aditif dan kita itu akan melakukan seleksi bahan baku baik berupa bahan baku utama dan bahan baku yang pembantunya. Bahan baku utama itu yang persentasenya lebih besar dalam hal ini mengacu pada polimer, sedangkan untuk bahan baku pembantunya itu yang persentasenya lebih kecil yang mengacu pada zat-zat aditif. Sedangkan kalau yang kedua itu ada proses shaping atau forming. Di sini itu nanti kita akan membentuk em, bahan bakunya menjadi produk. Itu biasanya kita butuh cavity dan biasanya itu kita bisa menggunakan proses kayak extrusion atau injection molding. Dan yang terakhir itu adalah proses post shaping atau proses terakhir setelah kita melakukan pembentukan. Itu mencakup pemotongan, lalu ada penyempurnaan produk atau finishing, ada assembling, lalu juga ada decorating di mana kita itu biasanya nanti menambahkan merek pada suatu produk yang udah dihasilkan. Untuk langkah dari desain produk polimernya sendiri itu biasanya kita lihat dulu tuntutan marketnya seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu nanti baru kita memikirkan desainnya. Di desain itu kita memikirkan dua sifat, baik itu sifat estetika maupun sifat fungsional. Kalau kita berbicara tentang fungsional itu mengacu pada sifat yang diperlukan pada saat produknya itu tuh dipakai atau kita fungsikan pada saat kita menggunakannya. Sedangkan kalau untuk sifat estetika itu mengacu pada sifat yang menimbulkan impresi positif pada pembeli ketika pertama kali melihat produk yang kita hasilkan. Kalau berbicara tentang sifat fungsional,
itu kita juga berbicara tentang tiga hal terkait hal teknis, lingkungan, dan juga kesehatan. Kalau misalnya yang teknis itu berkaitan dengan bagaimana selama produknya itu digunakan, ada gangguan apa aja yang bisa diberikan dari produknya kepada pengguna. Misalnya kalau kita berbicara kemarin itu kita beli tas itu gimana kalau misalnya pas kita gembol di pundak atau di bahu kita. Terus kalau di lingkungannya itu semisalnya produknya itu udah nggak kita pakai lagi, gimana sih nanti side effect-nya ke lingkungan? Apakah ada bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari produknya? Sedangkan kalau untuk kesehatan itu hubungannya dengan pengguna, apakah misalnya kayak produk polimernya itu bisa mengganggu kesehatan atau tidak. Dan ketika kita berbicara tentang ketiga hal itu, kita juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan gangguan yang timbul. Misalnya ada gangguan mekanik, ada gangguan termal, ada gangguan fisik, terus juga ada gangguan mekanik yang melibatkan seperti gangguan tarik, tekan, gangguan shear, impact, bending, dan lain-lainnya. Sama juga ada gangguan cahaya yang berkaitan dengan apakah ada perubahan warna ketika produknya itu kita gunakan. Nah, nanti kalau kita udah memikirkan desainnya, kita memikirkan spesifikasinya, baru nanti kita lanjut ke proses yang sebelumnya, yaitu tadi kita formulasi atau kita shaping, kita screening untuk bahan baku utama dan pembantunya, lalu kita bentuk, baru nanti terakhirnya itu di post shapingnya. Mungkin dari saya sekian, Prof. Oke, baik. Terima kasih, Deborah. Anda di teknologi polimer berapa? Di Sa- teknologi polimer 01, Prof. Satu ya. Oke, baik. Ya. Silakan untuk bisa menjelaskan bagian yang ini, yang lain. Saya boleh, Prof. Ya, kurang kencang suara kamu. Oke, apakah sudah jelas, Prof? Nah, oke, silakan. Baik, jadi pada slide di sini itu menjelaskan terkait komparasi material. Di sini ada yang utama ada tiga, yaitu logam, keramik, dan juga polimer. Nah, bisa kita lihat untuk entitas terkecilnya dari logam itu adalah atomik, terus juga untuk keramik adalah molekul pendek, serta polimer adalah molekul panjang. Nah, jadi kalau misalkan kita ibaratkan untuk logam di sini, karena dia entitas terkecilnya adalah atomik, kita bisa bayangkan sebagai uh, bola kelereng. Jadi, jika bola kelereng tersebut kita masukkan ke dalam gelas, nah di sini keteraturan penataannya itu dia bakal sangat teratur. Tapi berbanding terbalik, jika polimer yang kita ibaratkan sebagai tali-tali panjang, itu jika kita masukkan ke dalam suatu gelas, itu bakal semeraut. Jadi, untuk keteraturan penataannya di sini, polimer tuh lebih sedikit daripada logam. Nah, hal tersebut berkaitan dengan volumenya, di mana karena tadi keteraturannya yang logam itu teratur, jadi volume kosongnya tuh dia jadi rapat, jadi volume kosongnya menjadi sedikit. Sedangkan untuk polimer tuh tadi karena tali-talinya itu semeraut, dia menyebabkan keteraturannya tuh sedikit, jadi untuk volume kosong yang tercipta itu semakin banyak. Nah, itu juga keterkaitan dengan densitas, di mana semakin teratur, maka densitasnya juga semakin berat. Kalau misalkan yang polimer itu karena tadi keteraturannya sedikit, jadi densitasnya juga sedikit. Nah, itu juga terkait juga transparan, di mana keteraturan penataan yang tadinya dia rapat, jadi menyebabkan transparansinya tuh sedikit, sedangkan untuk polimer, karena keteraturannya tadi dia renggang-renggang, ataupun volume kosongnya dia banyak, jadi untuk transparansinya tuh dia lebih transparan daripada logam maupun keramik. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan energi produksinya, karena tadi ruang kosong yang diciptakan oleh logam itu sedikit. Artinya, untuk menggerakkan entitas terkecilnya ataupun atomiknya di sini, kita membutuhkan energi vibrasi yang lebih besar, di mana kalau kita membutuhkan energi vibrasi yang lebih besar, artinya kita membutuhkan panas yang juga lebih besar. Panas yang lebih besar di sini artinya kita membutuhkan juga energi produksi yang lebih besar. Artinya kita biaya produksi atau cost production-nya juga menjadi lebih besar. Oleh karenanya uh, energi produksi dari logam itu bakal lebih mahal daripada energi produksi juga polimer. Gitu, Prof. Oke, terus yang berikutnya. Ini Uh, berasa Anda dari Tekpol berapa? saya dari 02, Prof. Tekpol 02. Oke, selanjutnya yang terakhir ini kaitan dengan modifikasi. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Mungkin saya, Prof.
Oke, silakan. Ayo. Terkait modifikasi bahan baku jika eh, kita bandingkan sama logam dan polimer karena tadi penggunaan energi produksi atau panas saat produksi material tersebut itu kalau logam itu sangat banyak atau beroperasi pada temperatur tinggi sehingga kita nggak banyak pilihan buat nambahin eh, si adisi atau buat modifikasi bahan baku. Sedangkan kalau polimer kan dia beroperasi di suhu rendah, sehingga adisi itu banyak kita variasikan buat modifikasi si bahan baku dari polimer tadi. Karena kalau adisi itu kan dia bersifat fungsional pada saat temperatur rendah. Kalau misal dia ditambahkan pada temperatur tinggi, dia bakal terdegradasi untuk aditifnya tadi yang ditambahkan. Mungkin begitu, Prof. Kalau soal modifikasi bahan baku. Oke, good. Radit, kamu TP berapa? Tekpol 01, Prof. 01. Oke, baik. Jadi demikian ya hal yang krusial yang perlu Anda pahami dalam konteks pembicaraan kita di pekan lalu. Nah, hari ini kita akan membicarakan apa itu polimer itu sendiri. Ya, kalau dari sisi pemahamannya itu relatif sangat mudah ya. Kita bisa mengatakan bahwa polimer itu asal kata dari dua kata, ya, poli dan mer. Mer itu apa sih sebenarnya, ya? Kalau melihat dari definisi ini, ya, poli eh, nggak bisa ya. Poli artinya banyak, mer itu artinya satuan. Jadi satuan yang jumlahnya banyak. Kalau kita melihat seperti katakanlah awal mula ini merupakan sebuah eh, monomer-monomer, ya. Ingat monomer itu adalah molekul-molekul ya, ya. Ini merupakan dari molekul-molekul, ya. Molekul-molekul yang dia memiliki, ya, ada minimal dua gugus fungsi, ya, dua gugus fungsi. Masih ingat ya? Jadi bahasan di pekan apa di semester lalu. Nah, molekul-molekul ini kalau dia terpisah satu sama lain, maka kita katakan sebagai monomer. Ya, ini sebagai monomer. Akan tetapi, tatkala dia ya satu monomer tadi ya dikoneksikan satu dengan yang lain, ya ini dikoneksikan, set, nah dikoneksikan, 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 dikoneksikan. Maka ini merupakan satu mer. Satu mer itu artinya satu pengulangan, unit pengulangan. Kalau dia sendiri namanya monomer, tapi kalau sudah terikat satu sama lain menjadi mer namanya. Ya. Karena jumlah mernya banyak, maka overall ini dikatakan sebagai polimer. Begitu. Ya. Nah, kalau Anda melihat lebih lanjut ya, si satuan mer-mer tadi itu macam-macam, ya. Macam-macam dia. Ada yang kategorinya seperti ini, yang disebut sebagai polietilen. Ya, kalau polietilen, mernya itu unit pengulangannya adalah etilen itu sendiri. Ya, kalau polybutadien, ya butadien itu sendiri sebagai mernya atau pengulangannya. Ya, nah satu hal yang menarik adalah kita katakan dan kita bersepakat di pekan lalu bahwa karakteristik dari sebuah material ditentukan oleh entitas terkecil. Sepakat ya? Nah, sementara kalau polimer, entitas terkecilnya itu adalah molekul besar, raksasa. Nah, antara satu molekul entitas terkecil polimer satu dengan yang lain, itu memiliki perbedaan sifat. Perbedaan sifat itu sangat ditentukan oleh struktur kimia dari masing-masing mernya. Ya, di sini misalkan ya Anda bisa lihat ya untuk polietilen ya di compare misalkan dengan polipropilen. Di situ bedanya apa? Bedanya hanya pada satu cabang CH3 pada propilen. Ya, sementara kalau etilen nggak ada.
Bedanya apa, Pak? Bedanya tentu akan berkaitan dengan ya ketahanan suhunya, sifat mekanisnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi entitas terkecil akan sangat mempengaruhi karakter dari material. Dalam konteks polimer, entitas terkecil itu dapat didetailkan menjadi struktur kimianya, gitu ya. Nah, maka untuk struktur kimia yang berbeda, maka ya untuk mer yang struktur kimia berbeda akan menghasilkan sifat polimer yang berbeda. Ya, itu. Dari bagian-bagian ini, maka polimer itu bisa dimodifikasi karena apa? Tadi entitas terkecilnya itu mempengaruhi karakter kan, karakter dari material polimer itu sendiri kan. Nah, sekarang orang ingin mencoba mengkombinasikan ya karakternya itu sebagai karakter ada lebih dari satu mer ya. Kalau hanya satu mer misalkan polietilen, etilen, 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 etilen begitu ya. Gitu ya misalkan. Nah, kalau misalkan kita ingin mencoba mengkombinasikan mernya itu beragam, tidak cuma satu jenis. Misalkan A, B, S misalkan. Apa itu ABS? ABS itu artinya adalah akrilonitril, nih akrilonitril, ya, butadien, ya, dan ini adalah sebagai S-nya itu adalah sebagai stiren, ya. Jadi mengkombinasikan ini, jadi mer-mernya itu dibuat menjadi beragam. Kalau polietilen kan seragam doang kan ya. Hmm. Jadi mernya dibikin beragam. Nah, beragamnya mernya ini dampaknya kemana? Dampaknya tentu kepada kombinasi sifat dari akrilonitril, butadiene, dan stiren. Jadi ada 3 sifat yang dikombinasikan. Mengapa kok orang mengkombinasikan 3 sifat itu? Lagi-lagi bukan karena iseng, tapi memang karena kebutuhan. Misalkan kita ingin membuat ya bodi untuk motor, ya bodi untuk motor. Anda tahu ya kalau motor kan pasti ada bodinya ya, cover body ya, ada covernya. Nah kalau motor pasti ada basisnya plastik di situ covernya. Nah covernya ini memiliki tuntutan yang tadi dikatakan oleh kawan Anda Nibras, kaitan dengan produknya seperti apa, karakter dari cover body motor itu pertama harus kaku, gitu kan ya? Karena harus kaku. Dari mana dia akan bisa di cover? Ini ya dari stirennya nanti, ya. Nah, jadi ini akan memberikan sifat kaku, ya. Terus apa lagi? Yang namanya body motor kan biasanya tantangannya, gangguannya bisa berupa gaya kejut, tabrakan, dan seterusnya kan. Kalau tabrakan berarti harus apa tuh? Nggak boleh pecah. Karena nggak boleh pecah berarti sifat apanya? Sifat impaknya harus tinggi. Nah, impak itu dapat tercover dengan butadiene. Gitu ya. Apalagi ini karena si body motor itu kan dipakai dalam ruangan terbuka kan. Kena panas, kena air hujan, ada banyak oksigen. Berarti harus memiliki ketahanan kimia yang bagus kan. Yang sampai nanti Anda punya cover body motor, pertama beli bagus, kemudian beberapa pekan kemudian itu warnanya kekuning-kuningan, pudar, dan seterusnya. Berarti ada apa? Berarti dibutuhkan ketahanan kimia yang baik. Dan itu tercover dengan akrilonitril. Ya, di sini adalah ketahanan kimianya. Gitu. Nah, 3 sifat ini penting untuk dimiliki oleh cover body motor. Ya, karenanya orang mengkombinasikan 3 karakter mer-mer tadi di sini menjadi satu polimer gitu ya. Makanya karena ini sifat polimernya direkayasa dari sisi mer-mernya,
orang sering mengatakan seperti ABS ini adalah sebagai polimer rekayasa. Begitu ya. Ini orang sering katakan sebagai, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan engineering polymers ya. Jadi kalau Anda mengenal mengapa kok ABS dikatakan engineering polymer? Karena dia direkayasa siapanya, monomernya untuk memenuhi kebutuhan produk yang diinginkan. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, oleh karena ini rekayasa, ada lebih dari satu jenis mer, gitu ya. Nah, berarti mernya itu letaknya gimana, Pak? Apakah modelnya ABS, ABS, AABBS, ABS, 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 atau SBS, SBA? Nah, susunan itulah yang menyebabkan ya kalau dia sama ini orang sering katakan sebagai homopolimer. Nah, kalau beda mernya maka dikatakan sebagai copolimer. Gitu ya. Nah, bagaimana tata letak atau susunannya? Susunannya bisa macam-macam. Susunan yang pertama adalah susunan yang A ini. Apa A itu? A itu adalah selang-seling. Ini saya ambil contoh yang sederhana ya, untuk menggunakan dua jenis mer. Jadi sederhana. Berarti apa? Berarti AB, 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 AB. Nah, itu selang-seling. Nah, selang-seling kalau dalam bahasa Inggris orang sering katakan sebagai alternating ya. Alternating ya, copolymers. Jadi kalau kamu baca alternating copolymer yaitu polimer yang copolymer yang selang-seling. Gitu ya. Ada lagi yang kedua, modelnya adalah yang seperti ini. Apa tuh? Ada pola gak nomor dua? Timotius. Ada pola gak nomor dua? AB, AA, BB. Ada Ya, pola gak? polanya Nggak nggak ada ada, pola kan? Ya. acak. KA, maka sering dikatakan sebagai acak, ya copolymer acak, atau orang sering katakan sebagai random copolymer, ya gitu, ya dia nggak ada pola. Nah, ada lagi yang ketiga itu ada pola. Pola pertama adalah jenis monomer satu, monomer 2, monomer satu, monomer 2 ngumpul. Karena ngumpul, maka mereka akan membentuk seperti blok. Maka orang sering katakan sebagai blok copolymer. Gitu. Ya. Dan yang terakhir, ini modelnya unik. Ya. Satu jenis monomer ini seakan-akan dia menjadi apa? Menjadi pohon, menjadi batang. Ya. Nah, kemudian yang lain itu seakan-akan sebagai yang dicangkok. Nah, kayak begini. Ya. Maka jenis ini dikatakan sebagai copolymer cangkok atau orang sering katakan sebagai grafting copolymer. Ya. Nah, itu jenis-jenis ya jika satu satu molekul polimer terdiri lebih dari satu jenis monomer. Ya, orang sering katakan polimer yang terbentuk sebagai copolymer. Susunannya terbagi menjadi alternating, selang-seling, random, ya, acak, kemudian blok, ya, memblok, ya, dan yang terakhir adalah grafting copolymers, gitu. Ya. Coba Daniel, tolong diulang kembali penjelasannya. Untuk yang dari awal atau Dari sini, slide ini. oh, baik. Berarti dari awal polimer itu terbagi jadi poli dan mer. Kalau poli sendiri kan mer itu berasal dari eh, satu, artinya satu jenis
satu jenis kayak monomer, terus kalau digabung-gabung monomernya menjadi polimer. Terus entitas kecil dari pengaruh untuk apa sifat dari polimer sendiri itu berasal dari entitas kecilnya yang merupakan juga termasuk molekul besar. Sifat polimer ini tergantung pada susunan mernya atau dari struktur kimianya. Jika struktur mer atau struktur kimia dari mernya itu berbeda, maka akan menghasilkan sifat sifat yang berbeda jika digabungkan menjadi polimer. Terus tadi dijelasin tuh ada jenis eh, kayak sifat yang engineering polimer itu rekayasa polimer yang ada tiga yaitu ABS. Yang pertama A itu acrylonitrile yang tadi contohin itu buat kayak motor, buat apa penutup rangka motornya kayak ada acrylonitrile, butadin, stiren yang mana memiliki kayak sifat-sifat yang berbeda berbeda tergantung dari eh, jenis sifatnya. Kalau dari alkohol itu punya untuk ketahanan terhadap kayak suhu, panas dan lain sebagainya. Kalau butadin itu yang tadi katanya impact untuk ketangguhan, fleksibilitas dan lain sebagainya. Dan stiren buat kekakuan dan kayak pem- permukaannya mengkilap gitu. Nah itu kalau bisa apa digabung-gabungin untuk apa di mix antara satu sama lain maka itu dinamakan engineering polymer. Untuk jenis polimer sendiri ada homopolimer yang mana satu jenis, terus yang kedua ada copolimer yang mana memiliki beberapa jenis homopolimer yang digabung jadi satu. Untuk jenis Jenis copolimer, mer, bukan jenis homopolimer. Jenis oh, mer ya. iya, jenis mer. Mm-mm. Nah, untuk jenis copolimer sendiri itu untuk itu kayak penempatannya itu ada terbagi jadi empat. Kalau di atas yaitu ada alternating copolymer yang mana itu selang-seling antar mer jenis jenis mernya, terus random copolymer yang mana acak tanpa ada hmm, ya acak, terus untuk blok itu berkelompok yang mana hmm, satu sama lain kayak satu jenis itu berkelompok sehingga menghasilkan bentuk blok gitu. Terus yang terakhir itu jenis graph copolymer yang mana rantai kayak pohon ada batang utamanya itu satu jenis terus dicangkokkan mer jenis lainnya menjadi kayak batangan gitu. Mungkin gitu sih yang saya tangkap. Bro. Oke, baik, Daniel. Jadi itu apa yang dimaksud dengan polimer, ya. Dan polimer itu, ya, definisinya tadi. Kemudian di dalam polimer itu monomernya bisa lebih dari satu. Bila monomernya satu jenis, maka dikatakan homopolimer. Bila lebih dari satu jenis, maka dikatakan sebagai copolimer. Dengan susunannya ada empat ya, ada yang selang-seling, ada yang random, ada yang block, dan juga ada yang bentuknya seperti drafting ya, atau istilahnya cangkok. Oke, sekarang kita bicara tentang lebih lanjut ya kaitan dengan jenis-jenis dari material polimer itu sendiri. Nah, baik. Nah, kita bicara tentang polimer berdasarkan asal. Jadi orang sering kali itu kurang memahami. Jadi kalau dikatakan jenis polimer, ya, nah kalau jenis itu banyak jenisnya. Maka jenis itu harus ada keterangannya. Kalau tadi polimer, jenis polimer berdasarkan dari ya jumlah mernya, maka terbagi menjadi dua, homo dan copolimer. Kalau ditanyakan lagi, berikan jenis polimer berdasarkan ya susunan dari jenis monomernya. Berarti itu copolimer kan? Berarti ada copolimer random dan seterusnya. Nah, kalau diminta Anda berikan ya pembagian atau jenis polimer berdasarkan dari asal. Kalau dari asal berarti jawabannya ini ya. Polimer berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua apa?
alami dan buatan. Ya, apa itu alami? Pengertian alami di sini, ya, pengertian alami di sini, ya, ini pada saat diambil, ya, pada saat diambil sudah menjadi polimer. Berarti polimernya di mana? Polimerisasinya itu di proses alam, ya. Jadi misalkan Anda mau beli apa, mau apa namanya? Misalkan ini sutra, ya, sutra. Sutra itu sudah jadi polimer pada saat sebelum Anda ambil. Kapas, kapas itu sudah jadi polimer selama di di fotosintesa di tanaman kapas, gitu, ya. Maka prosesnya itu letaknya di alam tanpa ada intervensi manusia, maka itu dikatakan sebagai polimer alami. Ya, misalkan pembuatan sutra itu nggak ada intervensi manusia, itu terjadi karena fotosintesa, ya, dari pohon sutra itu sendiri. Sama juga dengan kapas, ya, sama juga dengan kulit. Kulit itu polimer, maka dikatakan kulit itu adalah polimer alami karena dibuat, ya, berdasarkan proses secara nature, secara alami tanpa ada intervensi manusia. Ya, gitu ya. Kemudian ada lagi polimer yang disebut sebagai polimer buatan. Polimer buatan ini udah jelas. Jadi apa? Jadi manusia mengambil dari alam dalam bentuk apa? Monomer. Jadi diambil dalam bentuk monomer. Nah, monomernya ini kemudian dipolimerisasi. Ini dari alam, ya. Nah, dari alam. Dan umumnya kalau bicara polimer itu dari alam itu bisa berasal dari petroleum, dari minyak dan gas bumi. Diambillah itu monomernya, ya. Setelah diambil monomernya, masih ingat ya, tadi kan dia seperti butiran-butiran gitu kan. Nah, kemudian dilakukanlah proses polimerisasi, digabung dan seterusnya gitu ya. Nah, proses ini dilakukan oleh manusia. Maka itu dikatakan sebagai polimer buatan. Yang buat artinya apa? Yang buat manusia. Jadi manusia mengakui dialah yang membuat polimernya. Gitu ya. Dapat ditangkap ini perbedaannya. Ya, coba Noval bisa diberikan penjelasan beda Baik. antara alami dengan buatan. Silakan Ini Noval. novel saya, Pak. Ya, Oke, saya izin menjelaskan buat terkait jenis-jenis polimer. Tadi di recap ulang bahwa jenis-jenisnya kan tadi udah ada yang berdasarkan jenis mer, terus ada berdasarkan susunan mer. Tapi untuk di slide ini tuh jenis-jenis polimer berdasarkan asal material polimer ya. Yang mana berdasarkan asalnya polimer itu dibagi menjadi dua, ada di alam dan juga polimer dengan asal buatan. Nah, untuk yang alam itu pada saat diambil oleh manusia itu sudah menjadi polimer. Jadi prosesnya itu terjadi alami dan reaksi polimerisasinya itu terjadi pada proses alam. Contohnya itu ada sutra dan kapas yang prosesnya itu dengan fotosintesis tanpa bantuan manusia dan itu prosesnya terjadi secara alami. Dan selanjutnya juga contohnya ada kulit juga. Terus selanjutnya untuk yang buatan itu pada saat diambil oleh manusia itu bentuknya itu masih dalam bentuk monomer, yang mana bentuk monomer ini kemudian dipolimerisasi dengan bantuan oleh manusia yang mengambilnya gitu. Dengan contoh sumbernya itu ada petropolimer atau dari minyak atau gas alam, yang mana selanjutnya diambil dalam bentuk monomer dan dipolimerisasi dengan bantuan manusia. Seperti itu, Pak. oke, bagus. Terima kasih Noval. Ya. Nah, kemudian kaitan dengan polimer buatan. Polimer buatan ini yang tadi dikatakan Noval, sumber daya alamnya itu berasal dari, ya, macam-macam. Bisa berupa dari petroleum atau dari minyak atau bisa berasal dari biomas. Ini kalau pengertian bio ini bisa berasal dari tumbuhan.
ini bisa berasal dari hewan dan seterusnya. Baik darat maupun laut, ya, gitu. Nah, ini proses polimerisasinya dilakukan oleh manusia. Kalau kita mengambil dari sumber daya alam, ini dikatakan sebagai sumber daya alam, dapatlah itu yang disebut sebagai monomernya, ya, diambil monomernya. Proses ini dikatakan sebagai proses ekstraksi, ya. Nah, ekstraksi itu macam-macam. Ya, sama seperti logam. Logam juga ekstraksi juga, ya. Nah, diambil, dapatlah itu monomernya, ya. Setelah dapat monomernya baru kemudian dipolimerisasi, ya. Dapat monomernya baru dipolimerisasi, gitu. Nah, kalau dia polimernya ini berasal dari petroleum, ya, dari petroleum, ya, kemudian dapatlah itu si polimernya tadi, maka polimer ini orang sering katakan sebagai petropolimer, gitu, ya, atau orang bahasa panjangnya petroleum polimer, ya. Tapi kalau berasal dari tanaman, dari hewan, biota, maka polimernya itu, ya, dikatakan sebagai biopolimer, gitu ya. Hmm, ya. Ada biopolimer, ada petropolimer, gitu. Nah, Pak, ini orang sering katakan ada polimer yang dapat terdegradasi, orang sering katakan sebagai biopolimer. Oke, Pak, ada juga orang mengatakan, ya, ini polimer dipakai untuk aplikasi implan misalkan, untuk tulang. Orang sering katakan sebagai biopolimer, ya. Nah, istilah-istilah itulah yang perlu Anda pahami. Kalau dia berasal dari petroleum, dari bio, maka ada bahasa yang lebih memperjelas. Kalau di sini dikatakan sebagai bio-based polymer, gitu ya. Ini juga sama, ini dikatakan sebagai petro-based polymer, gitu ya. Jadi yang lebih tepatnya adalah seperti itu yang lengkapnya. Tapi sebenarnya, ya, kalau orang mengatakan dia berasal dari petroleum, petropolimer itu juga benar. Kalau dia berasal dari biota, dikatakan biopolimer juga benar. Namun pengertian biopolimer itu bisa pengertiannya berasal atau untuk aplikasi, ya. Kalau asal berarti apa? Dari biota. Tapi kalau untuk aplikasi biologis, nah itu sama aja namanya biopolimer juga, ya. Namun itu pengertian umumnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, ini masih sifatnya pengetahuan yang umum, perlu dipahami. Indonesia memiliki sumber daya alam, ya, bahan baku polimer itu sangat melimpah, melimpah sekali, ya. Nah, melimpahnya itu pertama di daerah sekitar sini, ya, Banten, Balongan, dan seterusnya. Ini biasanya yang dikelola oleh Pertamina, ya. Dari Pertamina kan ada itu petroleum, petroleum nanti diambil, ya, fraksi ringannya, ya, fraksi ringannya itu, ya, fraksi ringannya itu diantaranya adalah etilen, apalagi yang lain, propilen, ya. Nah, kalau etilen maka nanti akan diolah menjadi polietilen. Kalau propilen diolah menjadi polipropilen, ya, dan seterusnya. Nah, itu sumber-sumbernya yang ada di Jawa. Ada lagi yang dulu ada yang sumbernya di Arun, Nangro, Aceh Darussalam juga ada, ya. Nah, cuma belum terlalu banyak dikelola, ya. Nah, ada lagi yang daerah yang paling baru ini adalah daerah sekitar ini, daerah Tangguh. Nah, ini adalah daerah yang luar biasa. Migasnya itu besar sekali potensinya. Ya, Indonesia baru menemukan
ya, sebagian kecil dari migas yang berada di daerah Tangguh sana atau Papua Barat. Jadi diibaratkan sumbernya itu sama seperti danau besar. Danau itu kan pasti ada permukaan laut, permukaan airnya kan. Nah, permukaan airnya itu ya ditutupi oleh papan-papan. Nah, satu papan itu mengandung banyak sekali minyak dan gas bumi ya di Tangguh. Nah, kita baru mengelola satu dua papan saja. Berarti masih banyak lagi papan-papan yang belum terkelola. Artinya sumber dayanya masih sangat-sangat banyak. Ya, itu. Walaupun nanti Anda akan pelajari tentang kaitan dengan geoekonomi kita ya yang dijajah oleh negara lain sehingga apa kita tidak berkutik untuk menentukan harga bahkan kita menjual dengan harga yang murah ke luar negeri. Nah, sementara untuk bahan baku polimer itu terpaksa nilainya harus tinggi. Nah, nggak masuk di akal memang ya. Ya, nanti kita ada bahasannya kalau Anda tertarik. Oke, selanjutnya lebih jauh ya. Aplikasinya itu sangat banyak ya. Aplikasinya meliputi untuk dua secara umum. Ada yang disebut dengan mass production ya. Apa itu mass production? Mass production ini adalah satu produk yang dibuat sekaligus dalam jumlah yang besar. Misalkan satu hari itu ada 1 juta unit produk. Misalkan buat mobil, mobil itu satu hari bisa ratusan juta, apa bisa ratusan ribu unit mobil, maka dikatakan sebagai produk massal, ya, gitu. Nah, ini biasanya ke produk massal jumlahnya itu besar sekali, ya, kayak mobil, kemudian kayak seperti kulkas dan seterusnya, jumlahnya besar. Maka orang sering katakan sebagai produk massal, ya. Pak, ada gak produk-produk yang tidak besar seperti itu? Ada. Produknya apa lagi? Produknya itulah yang disebut sebagai produk yang kedua, yaitu produk material maju. Produk material maju ini dibuat dalam jumlah yang relatif sedikit, ya, jumlah yang relatif sedikit. Mengapa kok sedikit? Ya dibuat karena apa? Karena dari sisi penggunaannya memang nggak butuh banyak, tetapi kegunaannya luar biasa besar. Misalkan apa? Misalkan ini nih ya, ini misalkan bagian yang ini sebentar. Misalkan ini kapasitor ya jumlahnya sedikit nggak banyak. Atau ini misalkan ya produksi nggak banyak ya, akan tetapi nilai manfaatnya luar biasa. Nah seperti solar cell dan seterusnya. Itu dipakai dalam jumlah yang nggak sebesar seperti penggunaan untuk mobil, untuk apa, untuk pintu dan seterusnya. Tapi nilai manfaatnya luar biasa. Sehingga apa? Kalau untuk produk material maju itu nilai apa jumlahnya kecil tapi nilainya besar. Karena apa? Ada aspek teknologinya yang tinggi gitu. Ya, misalkan Anda bicara tentang IC ya di HP kamu ya. HP kamu kan IC itu kecil sekali kan nggak besar dia. Akan tetapi nilainya sama bahkan lebih besar dibandingkan satu ember ya, plastik ember. Nah, itu mengapa? Karena ada teknologi di situ. Nah, produk-produk itu dikatakan produk material maju namanya. Ya. Dan polimer tidak hanya berkaitan dengan ember, tidak hanya berkaitan dengan kulkas, tidak hanya berkaitan dengan otomotif, tapi juga berkaitan dengan produk-produk yang kategorinya adalah produk material maju. Ya. Termasuk juga untuk implan di gigi misalkan atau implan untuk di bagian tulang ya itu pun kategorinya sebagai produk material maju karena apa dia sedikit namun harganya melangit ya itu kategorinya sebagai material maju. Kemudian lebih lanjut kita lihat di sini. Nah, orang sering kali mengatakan polimer itu bikin masalah. Masalahnya adalah polimer itu nggak dapat terdegradasi di alam dengan mudah ya. Nah, sebelum masuk ke bagian-bagian itu, ya, di sini kita melihat, ya, ada
aplikasi-aplikasi yang demikian banyak untuk polimer. Aplikasi yang demikian banyak ini dampaknya terhadap apa? Dampaknya nanti terhadap sampahnya. Nah, karena sampahnya banyak, berarti dampaknya ke sini kan larinya nanti. Ya, nggak dapat di recycling dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin coba ya menanyakan ke Anda ya, sebutkan kira-kira produk-produk ya material maju untuk di plastik selain dari apa yang telah Anda lihat di sini. Coba Sahla, Sahla Aulia. Hadir, Prof. Ya, produk apa lagi kira-kira yang kategorinya dia kecil tapi mahal? Mungkin lensa, Prof. Apa? Lensa. Lensa. Lensa itu gimana menurut kamu penjelasannya? Jadi saya pernah, kalau nggak salah tuh ngerjain tugas. Nah, itu tuh ada pembahasan mengenai, jadi kalau lensa proyektor itu kan masif yang ada di masyarakat itu kan bentuknya dari, maksudnya dari kayak cermin atau kaca gitu kan, Prof. Nah, itu tuh ada yang membuat dari polimer yang lebih tipis gitu. Hmm. Oke, iya iya. Heeh. Kemudian juga nanti apa saat ini sudah banyak dikembangkan grafen. Grafen itu apa? Novel Ali Abelio. Apa tuh grafen? Grafen itu karbon, Pak. Susunan karbon yang tipis, tapi kekuatannya menyerupai, menyaingi baja. Setahu Karbon, saya itu. karbonnya seperti apa karbonnya? Ikatannya Heksagonal, Pak. heksagonal, tapi heksagonalnya dia membentuk satu pengulangan-pengulangan kan ya? Iya. Iya. Dan kategorinya lebih kepada logam, keramik atau polimer, kalau menurut kamu? Menurut saya itu masuknya lebih ke keramik ya, Pak. Keramik, keramik seperti apa kalau keramik? Karena dia kan eh, terbentuknya dari apa ya, Bukan terbentuknya, susunan-susunan Anda yang melihat dari entitas terkecilnya, Abelio. oh, Entitas terkecilnya seperti apa? entitas terkecilnya dia karbon, Pak. Karbon, tapi karbon bukan karbon terpisah kan? Karbonnya berikatan satu Iya, sama lain kan? Ya, iya, kalau berikatan satu sama lain, itu ada proses apa? Ada pengulangan-pengulangan nggak dari strukturnya? ada, Pak. Ada. Kalau pengulangan-pengulangan itu lebih ke mana? Ke keramik ataukah ke logam atau ke polimer? Ke polimer berarti, Pak. Lebih mendekati ya, walaupun apa masih dalam perdebatan ya dan seterusnya. Jadi banyak sekali nih produk-produk ya yang basisnya dari material dan seterusnya. Oke. Nah, kita secara tidak terasa sudah sampai 1 jam ya. Kita ada berapa lama eh untuk ini untuk apa? Untuk kuliahnya, Marco? Kita sampai jam berapa ya? Seingat saya masih sampai 2 atau jam berapa ya? Jam berapa? Sampai jam Jam berapa? 3.30, Pak. 3.30 ya. Ya, Tiga tiga Pak, saya puluh. juga ada pertanyaan, Pak, kalau boleh, Pak. Oh ya, silakan, silakan. Ya, tadi kan Bapak bilang kalau grafin itu lebih mendekati ke polimer. Berarti kan dia bukan polimer secara utuh. Berarti dia Mm-mm. termasuknya komposit atau gimana, Pak? Kalau komposit itu dari 2 jenis material dengan entitas yang berbeda-beda ya. Iya, Pak. Nah, itu komposit kategorinya. Maka ada yang jumlahnya besar dikatakan sebagai apa namanya matriks. Kalau jumlahnya kecil dikatakan sebagai filler. Nah, eh, kalau konteksnya dengan grafen itu dia hanya satu entitas, nggak banyak entitas, ya. Nah, memang dalam hal ini itu ada pengulangan-pengulangan. Dan ada juga orang mengatakan pengulangan-pengulangan itu lebih mendekati ke polimer. Namun dari strukturnya kebanyakan lebih mendekati ke keramik gitu. Ya.
Nah, sebenarnya bagi kita tidak menjadi sebuah masalah mau keramik kah atau mau ke polimer kah, it's fine gitu ya. Yang jelas sih bukan logam. Nah, yang jelas adalah bagaimana kita bisa mampu ya melakukan rekayasa untuk mendapatkan grafen misalkan ya. Kenapa? Karena banyak hal di situ ya. Karena ada karakteristik-karakteristik di mana elektronnya dia mudah sekali untuk apa namanya berdistribusi dan seterusnya sehingga mengakibatkan adanya sifat-sifat kelistrikan dan seterusnya. Begitu Marco. Baik, Prof. Terima kasih. Ada lagi, silakan sebelum kita lanjut. Ada? Baik. Yang berikutnya ya, kita akan masuk ke bagian tentang polimer itu sendiri ya. Ini bagian yang menurut saya penting untuk Anda pahami tentang ya bagaimana sih siklus dari material polimer itu ya. Siklus material polimer itu ya, itu bisa dilihat dari sisi siklus produk plastik atau produk polimer ya. Ini pengertiannya bisa ganti jadi polimer ya. Gitu. Ya. Nah, kita paham bahwa polimer itu awal mula diambil diekstrak dari alam kan begitu ya. Ya, diekstrak dari alam, dapatlah itu monomer. Monomer ini kemudian dipolimerisasi, maka jadilah itu yang disebut sebagai polimer. Gitu kan? Nah, ini dari monomer ke polimer, ini Anda lihat itu di bagian situ. Ini kalau dia monomer kan nggak terkonek satu sama lain kan, ya nggak terkonek dia. Tetapi kalau sudah jadi polimer, itu sudah terkonek. Prosesnya ini disebut dengan polimerisasi, gitu, ya. Nah berarti industri yang mengelola ini namanya industri apa? Ini namanya adalah industri hulu. Ya. Jadi industri hulu adalah yang melakukan polimerisasi monomer menjadi polimer. Ya. Itu dikatakan industri hulu. Nah, setelah dia menjadi polimer, itu warnanya apa? Dia akan seperti bubuk. Ya, seperti bubuk. Nah, bubuk ini warnanya bisa putih, bisa macam-macam, tinggal tergantung. Ya. Nah, maka ini dikatakan sebagai polimer. Nah, polimer itu nama dagangnya disebut sebagai resin. Gitu. Ya. Nah, kemudian si bubuknya tadi ini, ya, si polimernya tadi itu bisa ditambah dengan berbagai macam aditif. Kalau polimernya itu atau resinnya setelah ditambah dengan aditif, maka dia akan berubah menjadi yang namanya plastik, gitu. Ya. Jadi plastik itu adalah ya polimer yang telah ditambah aditif. Ya. Jadi plastik ya ini polimer yang telah ditambahkan aditif. Jadi kalau kita menganalogikan ya si polimer ini adalah sebagai nasi putih, sementara aditifnya ini adalah sebagai bumbu. Nasi putih campur bumbu bisa jadi macam-macam produk kan? Entah mungkin bisa jadi nasi goreng, nasi ulam, gitu ya, nasi padang. Yang membedakan apa? Yang membedakan bumbunya, ya. Nah, maka ini dikatakan sebagai plastik. Oleh karena bentuknya seperti biji, nah bentuknya seperti biji, seperti Anda lihat di sini, ini biji, maka orang sering katakan sebagai biji plastik. Jadi kalau katakan biji plastik ya yaitu polimer yang sudah ditambahkan aditifnya. Gitu. Ya. Nah, ini yang mengelola industri apa namanya? Industri yang mengelola adalah sebagai industri
intermediate namanya. Kok mengapa dikatakan sebagai industri intermediate? Karena dia terletak antara hulu dan hilir. Tengah-tengah berarti. Ya, tengah-tengah. Kemudian, kok mengapa dikatakan sebagai industri compounding? Nah, ini menarik. Mengapa dikatakan sebagai industri compounding? Compound itu, ya, compound itu pengertian compound bisa maknanya, ya, mempersenyawakan, ya, mempersenyawakan. Mempersenyawakan apa? Mempersenyawakan sifat antara, ya, polimer dan aditifnya. Nah, kalau dilihat itu kan dua material yang berbeda kan? Dua material berbeda pasti memiliki karakter yang berbeda. Nah, di industri itu dua karakter yang berbeda itu dicampur menjadi satu karakter. Jadi dipersenyawakan, ya. Makanya industrinya itu disebut sebagai industri compounding. Ya, jadi sama ya pengertian intermediate dengan compounding, tinggal mau dilihat sisi perspektif apa. Gitu. Nah, ada lagi yang disebut sebagai industri yang berikutnya adalah industri converting. Converting artinya mengconvert, mengubah. Ya, nah, mengubahnya apa maksudnya di sini? Ya, di sini kalau Anda lihat, ya, polimernya ini memiliki karakter katakanlah sebagai X gitu. Ya, misalkan dia kaku, ya, misalkan kaku gitu ya, misalkan kaku. Nah, kita pengen mengubah si kaku tadi menjadi fleksibel misalkan. Nah, maka ditambahlah itu dengan aditif gitu ya. Ditambah dengan aditif agar terjadi perubahan karakter ya dari kaku menjadi fleksibel. Kaku ke fleksibel itu kan dua sifat yang berbeda. Kaku ya kaku, fleksibel fleksibel, bahkan keduanya kategorinya berlawanan. Ya. Nah, pada saat ditambah aditif itu sifat yang kaku bisa menjadi fleksibel. Berarti apa? Mengubah karakter. Karena mengubah karakter orang sering katakan di sini sebagai converting industry. Itu kategori industri yang kedua. Sebelum saya masuk kepada bagian-bagian yang lain, silakan Zaki menjelaskan ulang ya dari slide yang saya maksud. Silakan Zaki. Dari yang ini ya, yang siklus sampah ini ya, siklus monomernya ya, gua. Nah, jadi buat proses monomer ini awalnya kita mengambil dari alam, kemudian polimer ini akan diekstrak, terus akan didapat berupa monomer. Kemudian monomer ini dilakukan polimerisasi menjadi bubuk atau resin. Kemudian bubuk atau resin ini akan ditambah zat aditif sehingga uh, polimer ini akan berubah menjadi plastik. Kemudian uh, plastik ini kemudian akan dikelola oleh industri intermediate. Bentar dulu, Dimana, penjelasan saya nggak seperti itu. Nggak seperti itu penjelasan saya. Tadi gimana? Jangan sampai saya jelasin panjang, kamu hanya segitu aja ngejelasin. Andika, silakan.
Baik, Pak. Jadi dari industri yang sudah dijelaskan itu tuh ada yang pertama yang namanya itu siklus produk plastik kan. Nah, Hmm. eh, yang dimana itu dari monomer dipolimerisasi yang membentukkan hasil yaitu monomer ke menjadi polimer. Nah, itu tuh dia tuh nggak dari satu sama lain. Nah, industrinya itu yang pertama itu industri hulu. Nah, dari bentuknya bubuk yang mana kalau misalnya dijual atau nama dagangnya itu resin. Nah, selanjutnya itu ada yang polimer bisa dimodif jadi berbagai macam. Nah, karena ditambahin namanya aditif, yaitu namanya plastik. Nah, plastik itu merupakan polimer yang udah ditambah aditif tersebut. Nah, misalnya tadi Bapak mencontohkan analoginya itu nasi dan bumbu. Tergantung bumbu dikasihnya apa, kan nasi bisa dijadiin ke nasi goreng, misalnya nasi uduk atau nasi sebagainya. Jadi itu tergantung dari bumbunya atau aditifnya tersebut. Nah, terus setelah itu ada yang namanya industri mengelola itu intermediate. Nah, itu kenapa namanya intermediate? Karena itu terletak di antara hulu dan juga hilir. Setelah itu ada juga yang namanya industri compounding, yaitu maknanya bisa eh, dipersenyawakan sifat antara polimer dan aditifnya. Ada dua polimer yang berbeda, berarti ada dua karakter yang berbeda, yaitu dipersenyawakan. Nah, terus juga ada industri converting yang mengubah polimer karakter X. Misalnya, si karakter X ini kan bersifat kaku, dia pengen dirubah jadi fleksibel. Nah, berarti ditambah aditif biar berubah karakter menjadi kaku dan fleksibel. Karena dari kedua tersebut kan berbeda ya, dari karakter yang kaku dan karakter fleksibel berbeda. Maka kalau misalnya dia ada di industri converting, yaitu berarti dia bisa dirubah karakternya. Mungkin seperti itu Pak yang saya tangkap. Oke, makasih. Jadi ada dua industri yang boleh kita bahas, yaitu industri hulu, industri intermediate, compounding, converting. Mereka adalah sama, nggak beda, ya, nggak berbeda, sama semuanya. Nah, itu yang disebut dengan pohon industri. Pohon industri itu sama seperti pohon, ada akar, kemudian batang, ada cabang, ada pucuk, dan seterusnya. Sama juga dengan polimer. Jadi industri yang paling ujung disebut sebagai industri hulu atau industri bahan baku. Ya, kemudian nanti dari produknya itu dijual ke industri compounding, intermediate, converting, atau yang di bagian tengah. Maka produknya diolah dari polimer resin tadi menjadi biji plastik. Nah, biji plastiknya ini kemudian akan dijual. Dijual kemana? Dijual ya ke industri hilir. Industri hilir ini akan mengolah, mencetak si biji plastik ini menjadi produk jadi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang nanti kita akan bahas di setelah UTS. Ya, ada berbagai mesin. Ya, sudah jadi. Ya, industrinya ini yang ketiga. Ya, industri hilir ini karena dia berbasis mengolah menjadi bahan jadi, orang sering pula mengenal sebagai industri manufaktur. Ya, misalkan otomotif, misalkan pesawat, itu industri manufaktur karena mengolah ya menjadi produk berupa produk siap pakai ya. Nah, kemudian dari sini dipakai oleh orang, diaplikasikan oleh masyarakat, jadilah itu sampah. Nah, ini industri untuk sampah ini pun ada bagian yang disebut sebagai industri daur ulang, ya. Sehingga Anda dapat kesimpulan bahwa di dalam uh, industri polimer kita mengerjakan yang kedua adalah industri intermediate, yang ketiga adalah industri hilir, dan yang keempat adalah industri daur ulang. Berarti ada 4 kategori industri yang ada di plastik atau di polimer atau di karet, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini ya Anda tinggal mau melihat kira-kira kalau mau Anda masuk ke ranah seterusnya, saya tertarik untuk industri daur ulang misalkan. Masa sih plastik nggak bisa didaur ulang begitu ya. Nah, misalkan saya mau masuk ke industri yang bagian bahan baku, industri hulu, itu pun bisa Anda lakukan. Nah, sekarang saya ingin coba memberikan gambaran kepada Anda tentang industri-industri yang ada di Indonesia pada saat ini, ya.
terkait dengan industri polimer. Industri hulu, ya, ada juga di Indonesia itu industri hulu itu mereka bergabung merge ya menjadi satu industri. Misalkan ya, jadi Chandra Asri Petrochemical misalkan. Kemudian ada lagi Lotte Chemical, ini dari Korea, ya Lotte Chemical. Ya, ada lagi Asahi Mas, ini yang mengelola menjadi PVC. Ya, ada lagi Politama, ini anak Pertamina dan seterusnya. Nah, mereka ranahnya adalah di industri hulu dan industri intermediate. Ya, nanti produk dari yang mereka dapatkan adalah berupa biji plastik. Nah, biji plastik ini dijual ke industri hilir, kemudian nanti ke sini, nah setelah itu nanti diolah lagi oleh mereka. Ataukah nanti bisa jadi ke bagian industri hilir lagi. Ya, nah itu industri yang kategorinya yang pertama. Ya, Pak, ada gak kata pun ada di Indonesia? Ya, dia hanya basisnya di sini. Nah, yang basisnya di sini adalah Asahi Mas, ya Asahi Mas Jepang, ya. Nah ini kalau CAP, Lotte Chemicals, ya Politama mereka dari hulu sedangkan intermediate. Nah kalau Asahi Mas tadi dia hanya bagian hulu saja, gitu ya. Nah itu tipikal industri yang ada di Indonesia. Jadi kalau Anda melihat, Pak saya kerja di Lotte Chemical misalkan. Nah, kupasan Anda bukan hanya kupasan di industri hulu saja, tapi juga di intermediate. Anda melakukan proses pencampuran, penambahan aditif, dan seterusnya untuk bisa dijual ya bentuk formulasi-formulasi. Nah, itu ya. Ada lagi modelnya, bukan seperti yang tadi. Jadi modelnya ini ada lagi model baru. Ya, modelnya adalah yang dia industri hulunya itu terpisah sendiri, ya, akan tetapi industri intermediate-nya gabung dengan industri hulu. Ada model yang seperti itu, ya. Nah, yang model seperti ini apa contohnya? Contohnya adalah industri PVC. Ya, kemudian untuk bikin macam-macam itu antara intermediate dengan siapa di industri manufakturnya gabung menjadi satu. Jadi di industri manufaktur itu ada ahli raciknya yang meracik, ya. Jadi mau ditambahkan misalkan PVC ditambah aditif satu, aditif dua, kira-kira berapa dan seterusnya. Nah itu tukang raciknya ada di sana, ya. Nah itu pola-pola yang ada ya di Indonesia, ya. Jadi kalau misalkan Anda nanti lulus, Anda nanti nasib kemana tuh Pak kerja dunia kita? Dunia Anda adalah bukan di industri hulu. Industri hulu adalah orang-orang dari teknik kimia. Tetapi industri yang Anda maksud adalah mulai dari sini nih, ya. Ini untuk metalurgi material. Ini juga untuk metalurgi dan material. Bahkan yang di sini pun kategorinya teknik metalurgi dan material juga. Jadi ada tiga ya elemen yang bisa Anda mainkan di situ sebagai orang teknik material. Pak, misalkan si A itu kerjanya ternyata kan lulusan metalurgi dan material, tapi dia kerjanya di CAP, Pak. Kan bukan industri hulu, ya. Bukan begitu. Bisa jadi dia di polimerisasi dia tidak main, tapi di bagian compoundingnya ini dia bermain. Gitu ya. Jadi dunia kerja Anda tuh sangat luas, ya. Bisa masuk ke bagian-bagian mana, ya. Nah, itu profiling dari industri yang ada di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Nah, dari gambaran tadi, ya, lihat dari sisi industri apa yang terlibat. Nah, tetapi juga bisa kita melihat, jadi
Pertama, Anda bisa melihat sisi pelaku industrinya. Yang kedua, Anda bisa juga melihat pada sisi materialnya. Pada sisi materialnya, kalau Anda lihat lebih lanjut, di situ kan dari monomer, kemudian jadi polimer, ya, kemudian dia jadi biji plastik, kemudian jadilah itu produk yang dipakai sama orang, kemudian jadi sampah kan begitu ya. Nah, seringkali ini mentok di sini nih jadi sampah, ya. Jadi sampah, kemudian jadi masalah apa? Jadi masalah bagi lingkungan dan seterusnya. Sebenarnya kalau Anda perhatikan, ya, sampah plastik itu tidak dapat terdegradasi, ya, tidak dapat terdegradasi. Ini sulit terdegradasi. Itu maknanya apa? Maknanya artinya sampah plastik itu tidak boleh dibiarkan berada di lingkungan. Dia harus didaur ulang menjadi menjadi produk yang sama atau menjadi produk turunannya. Pak, produk sama yang bagaimana? Produk yang sama itu sama seperti misalkan botol dapat diolah menjadi botol lagi. Ya, Pak, kalau pengertian produk turunannya apa? Dari botol bisa diolah menjadi apa? Menjadi karpet, gitu ya. Menjadi bahan baju, kemudian bisa menjadi dakron, ya, menjadi beton dan seterusnya. Nah, itulah yang harus dikembangkan. Nah, masalahnya di kita ini letaknya bukan kepada plastiknya, tetapi kepada bagaimana mengelolanya agar plastik yang telah dipakai itu bisa mampu didaur ulang. Ya, gitu ya. Nah, itu masalah yang kita hadapi di Indonesia. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan untuk menanggulangi masalah itu? Yang perlu kita lakukan dalam menanggulangi masalah itu, ya, banyak hal. Pemerintah harus bagaimana, bisnis pelaku industri harus bagaimana. Tapi perlu diingat, semuanya ini nggak akan bisa berjalan kalau belum terbangun cara pandang baru tiap-tiap masyarakat dalam memandang sampah plastik itu. Maka perlu dibangun yang disebut dengan cara pandang baru atau paradigma baru. Paradigma baru itu yang kemudian harus menjadi patokan kita memahami tentang sampah plastik itu menjadi sebuah potensi. Sekarang bagaimana membangun cara pandang baru? Membangun cara pandang baru itu berarti kita harus bagaimana? Kita harus meyakinkan di kepala kita tentang skenario dari material produk polimer yang produk kita bagi misalkan seperti ini nih kalau Anda lihat ya. Anda beli spare part mobil misalkan atau motor gitu ya. Di situ pasti ada misalkan di sini klaher ya. Ya, ini misalkan klaher Anda beli klaher. Tahu klaher? Gear ya, misalkan Anda beli gear. Di gear itu pasti ada produk utama. Produk utama adalah gearnya itu sendiri. Ya, pada saat Anda beli gear, apakah beli gearnya doang? Enggak, pasti di situ ada plastiknya. Di plastiknya ini kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Maka kita mengenal ada main produk, produk utama, dan ada produk kemasan. Gitu ya. Nah, kira-kira produk kemasan dengan produk utama itu bedanya apa? Ya, tunggu sebentar ya, saya coba bentar. Saya coba hapus semuanya. Kemudian saya coba convert ke bentar. Hmm, 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 hmm. Saya stop share dulu ya.
Ini, wah, ini nggak bisa di-convert ya menjadi PDF. Sebentar. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Nah, oke ya. Nah, pada saat kita ingin membuat beli produk, itu kita beli dua produk sebenarnya, yaitu produk kemasannya itu sendiri dan produk ya utamanya. Ya, oke. Hmm, sebentar. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, polimer ini bisa untuk produk kemasan, bahkan bisa untuk membuat produk utama. Ya. Nah, sekarang beda antara produk utama dengan produk kemasan. Ya, bedanya apa kira-kira? Adeline, Adelia, bedanya apa? Produk utama dengan produk kemasan. Kalau produk utama itu yang beneran kita pakai gitu loh, Hmm. Prof. Jadi yang beneran kita beli. Kalau produk kemasan itu kayak produk pembungkusnya. Hmm. Ya, terus kira-kira lamaan yang mana Lamaan kita pakai produk utamanya. utamanya? Nah, misalkan kamu beli produk gitu ya, kemasannya terus kamu apakan? Biasanya dibuang sih, Prof. Dibuang. Ya, Hmm. Dibuang kemana? ke tempat sampah. Tempat sampah. Sampahnya terpisah ataukah tempat sampah nyampur? Kak, saya belum mulai memilah sampah sih, Hmm. Prof. Jadi masih Mesti nyampur ya. nyampur. Nanti bisa dipisah ya kalau untuk Iya. yang kering dan seterusnya. Oke. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat kemasan itu ya masif jumlahnya. Pasti banyak kan kemasan itu ya. Kemudian yang perlu Anda lihat juga di sini umur pakainya pendek. Kalau umur pakainya pendek berarti apa? Wah, itu yang menyebabkan tumpukan sampahnya yang paling banyak gitu. Ya. Sehingga kalau Anda lihat di situ, permasalahan kita lebih banyak di bagian produk sampah kemasan. Sampah kemasan itu yang paling banyak, ya. Di TPA, di TPS, ya, itu paling banyak di sana. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut. Mengapa sih di zaman dahulu itu sampah nggak sampai masalah gitu, ya? Nah, ini karena banyak ada sejarahnya, yaitu sejarah tentang kemasan. Bagaimana sejarah kemasan itu? Di zaman dahulu, orang kalau membeli sesuatu, kemasannya itu masih kemasannya alami. Apa contohnya? Misalkan bisa daun, ya, di zaman dahulu, ya, pakai daun apa? Daun jati lah, daun pisang lah, gitu ya. Nah, kemudian berkembang, ya, kan nggak mungkin beli spare part kemudian kemasannya daun pisang, ya, nggak mungkin kan ya. Maka dicarilah kemasan yang multifungsi. Maka jadilah itu yang disebut sebagai kertas. Ya, kertas ini berasal dari mana? Kertas ini berasal dari pohon, ya, kayu keras. Berarti kalau makin banyak jumlah penduduk, makin banyak produk yang dibeli, makin banyak butuh kemasan kertas. Kalau makin banyak butuh kemasan kertas, berarti banyak pohon yang ditebang. Maka ada isu yang terkait dengan biokonservasi, gitu ya, di era tahun 1960-an. Orang sudah mulai jangan pakai kertas lagi deh, bahaya gitu ya, karena nanti menimbulkan pohon banyak ditebang, banjir dan seterusnya, perubahan iklim yang lebih agitatif dan seterusnya.
Maka dicari solusinya. Solusinya itu di tahun 1959 ada kemasan yang disebut dengan plastik. Gitu ceritanya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau Anda perhatikan, untuk dua kemasan di awal ini mampu terdegradasi di alam dengan mudah. Nah, sementara kemasan plastik itu sesuatu hal yang sulit, ya, tidak dapat terdegradasi dengan mudah, begitu. Nah, berarti apa? Berarti menandakan kalau dia tidak mampu terdegradasi dengan mudah, dia harus didaur ulang, gitu, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dia nggak mudah terdegradasi? Kalau mudah terdegradasi berarti apa? Ya udah, habis kita beli kita buang, gitu ya. Kalau beli dan buang itu kan berarti nggak kembali lagi kepada siklus awal kan, untuk dijadikan sebuah produk kan, ya. Nah, maka ini siklusnya di sini ada bahan baku gitu kan, kemudian jadi produk, kemudian langsung di ya degradasi. Maka di ini dikatakan sebagai ekonomi linear. Tapi kalau untuk produk plastik nggak bisa gitu. Dia bahan baku, kemudian produk, ya, kemudian menjadi sampah. Nah, sampahnya ini harus diolah lagi menjadi bahan baku. Maka bentuklah sesuatu yang disebut dengan sirkular. Begitu. Ya. Nah, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik? Harus ada intervensi ekonomi. Maka namanya menjadi ekonomi sirkular. Begitu ceritanya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jenisa, silakan diulang kembali. Prof, suara saya kedengaran nggak ya? Iya, kedengaran. Oke, Silakan. jadi karena tadi kita udah bahas siklus dan terkait siklus pada endingnya adalah mengenai industri daur ulang. Dan sebenarnya di sini hal yang menjadi penting untuk kita adalah kita butuh paradigma baru. Paradigma baru yang dimaksud itu apa? Yaitu mengenai skenario material produk dalam polimer. Dan sebenarnya concernnya di sini adalah ketika kita membeli suatu produk, seringkali kan kita dapat dua nih. Yang pertama ada produk utama, kemudian yang kedua adalah produk kemasannya. Dan concernnya itu ada di produk kemasannya. Kenapa? Karena jumlahnya itu kan ya masyarakat Indonesia yang banyak ini pasti kalau misalnya semuanya beli barang ya banyak ya kehitungnya ya Prof. Dan umur pakai dari si produk kemasan ini cukup pendek, kayak ya udah kita beli habis itu nggak terpakai dan kita buang ke tempat sampah, dan hal inilah yang membuat banyaknya sampah plastik gitu. Nah, uh, setelah kita tahu concernnya tersebut, di sini juga dijelasin adanya sejarah dari produk kemasan itu sendiri. Di mana pada tahun 1960-an itu sebenarnya masyarakat itu menggunakan kemasan alami. Kemasan alami yang dimaksud itu contohnya apa? Bisa berupa daun-daunan, mungkin bisa daun pisang, ya atau hal lainnya yang alami. Nah, sampai timbullah uh, suatu inovasi lain yaitu kemasan kertas. Nah, cuma di sini ada concern juga. Apa concernnya? Yaitu biokonservasi, di mana kalau misalnya kita pakai kertas, bahan baku dari kertas itu dari pohon. Yang berarti kan logikanya kalau semakin banyak nih masyarakat menggunakan kemasan kertas, maka penebangan pohon akan semakin banyak, yang sebenarnya kan juga dampaknya sebenarnya nggak baik gitu buat lingkungan sekitar. Nah, barulah kita masuk ke inovasi yang lebih efektif, yaitu adalah kemasan plastik. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara kemasan alami, kemasan kertas, dan kemasan plastik ini, itu letaknya adalah di mana kemasan alami dan kemasan kertas itu bisa terdegradasi sendiri. Tapi kalau plastik itu nggak bisa, yang mana artinya sebenarnya kita butuh untuk mengubah cara pandang masyarakat itu. Maksudnya gimana? Ketika misalnya kita beli suatu produk dan lain-lain, itu kan tetap ada sebenarnya plastik, dan sebenarnya plastik ini setelah kita pakai ya udah kita belajar untuk milah, kita istilahnya membantu juga lah para para stakeholders yang bekerja dalam hal itu supaya gampang gitu untuk didaur ulang. Dan prinsip, istilahnya prinsip pemikiran untuk seperti ini itu nggak bakal bisa terlaksana tanpa adanya pema- sorry, maksudnya adalah paradigma dari ekonomi sirkular gitu Prof, yang saya tangkap.
Oke, good ya. Terima kasih, Kimis. Jadi demikian ya skenario yang harus dibangun. Nah, di dalam materi-materi yang barusan saya informasikan ke Anda, itu lebih banyak kepada aspek memahami cara pandang tentang plastik itu apa. Ya, jadi dipahami plastik itu adalah sesuatu karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang wajib untuk dikelola oleh kita manusia. Mengelola plastik itu ya harus diawali dengan pemahaman tentang plastik itu apa. Harus kenal. Kalau tidak mengenal plastik itu apa, kita mengelola, maka pengelolaannya akan menjadi salah. Begitu ya. Yang semestinya itu bisa menjadi teman, bisa menjadi musuh. Ya. Padahal semua ciptaan yang Tuhan berikan pada kita itu adalah sesuatu hal yang harus kita kelola dengan baik. Nah, pengelolaan baik harus diawali dengan mengenalnya dengan baik. Ya, maka di awal ini saya berikan pengenalan tentang hal tadi menjadi penting bagi Anda. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagian yang lain, saya rasa kita perlu istirahat dulu ya, break dulu. Atau Anda nggak perlu break? Hmm? Ayo, perlu break nggak? Bro, bro. Perlu, Perlu. Prof. Oke, Perlu, Bro. ya. Si Atar udah gatal kepalanya ya, Atar ya. Oke, kita break 5 menit ya. Sampai jam 14.40. Ya, ya, silakan.
Halo semua, bisa kita mulai? Silakan untuk di-on-kan kamera Anda semua. Masih ditunggu yang belum on kameranya. Baik, di bahasan yang babak kedua ini, kita akan melihat bagaimana sebuah produk itu bisa mampu menembus pasar. Dan kita karena seperti yang telah didiskusikan, bagaimana agar bahan baku itu tadi ya bisa kemudian diproses atau dimanufaktur menjadi produk jadi. Dan ini mampu penetrasi ke market. Untuk bisa sampai ke penetrasi market, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah Anda harus mendapatkan bahan baku yang on spec ya dengan produk jadi. Nah, maka pengetahuan tentang material ini menjadi sangat penting kalau Anda ingin membahas atau ingin mengetahui apakah produk yang nanti akan Anda buat itu bisa mampu diterima atau bersaing di pasar. Yang kedua adalah bicara tentang kaitan dengan proses. Di proses ini masuk kepada poin yang ini. Material bahan baku dengan kualitas yang sebaik apapun, kalau dia tidak mampu diproses, maka tidak akan pernah dapat menjadi produk. Ya, maka pengetahuan tentang proses menjadi sangat-sangat penting. Jadi Anda ingin bisa masuk ya bahan bakunya bagus, tetapi prosesnya Anda tidak punya kemampuan ya menilai proses ini baik atau enggak untuk mendapatkan produk yang sebaik mungkin, maka kemampuan itu tidak akan menjadi sempurna. Yang berikutnya adalah kaitan dengan produk jadi itu sendiri, yaitu kaitan dengan desainnya. Desain ini menjadi sangat penting. Anda mendesain sebuah produk sampai dia dapat diterima oleh pasar, itu satu hal yang luar biasa. Jadi bahan bakunya bagus, dapat diproses, tapi desainnya kurang misalkan. Misalkan Anda ingin membuat sebuah mug atau gelas. Gelas itu desainnya misalkan warnanya pink dan seterusnya. Warna pink dan seterusnya itu sangat bergantung Anda ingin melihat marketnya seperti apa. Kalau Anda ingin membuat produk misalkan gelas ya untuk untuk Gen Z misalkan itu berbeda cara perspektifnya dengan generasi seperti saya. Kalau mungkin di Gen Z lebih banyak faktor aksesorisnya. Kalau di generasi saya tidak melihat itu, tapi lebih melihat dari fungsinya. Sehingga desainnya akan sangat ditentukan oleh kecenderungan pasar. Ya. Yang terakhir, yang tidak kalah penting di zaman sekarang, sudah jadi produk, maka aspek sustainability-nya menjadi penting, yaitu apa? Kaitan dengan lingkungan. Sejauh mana dia mampu untuk didaur ulang, dan seterusnya. Ya, maka kalau Anda ingin membuat sebuah produk, 4 aspek ini sedapat mungkin ya menjadi satu hal yang harus ada. Ya. Nah, kupasan kita kaitan dengan hal ini hanya berkaitan di satu
materialnya, dan 2 di prosesnya. Ini sebelum UTS dan di sini setelah UTS. Sementara aspek desain itu ada mata kuliah lain, aspek lingkungan juga ada mata kuliah lain. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat lebih lanjut. Ya, sebelum saya masuk kepada bahasan lain, ya, Riyandi, tolong untuk diulang penjelasan saya. Baik, Prof. Jadi untuk di lingkup pengembangan teknologi produk polimer ini, singkatnya mungkin dari bahan baku itu untuk diproses kemudian untuk menjadi produk jadi. Nah, di sini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan untuk kualitas suatu produk itu. Yang pertama itu dari material atau bahan bakunya sendiri yang bakalan diolah. Kemudian juga kemudian itu ada di tahap proses yaitu manufaktur, yang mana bagaimana material itu bakalan dimanufaktur sesuai dengan eh, tujuannya untuk dijadikan apa. Kemudian juga dari produknya itu sendiri yang mana desainnya didesain sedemikian rupa sebagaimana fungsinya nanti akan dijadikan seperti apa. Dan yang terakhir itu aspek lingkungannya harus diperhatikan juga seperti sampahnya seperti itu, Prof, harus bisa didaur ulang. Kurang lebih saya menangkapnya seperti itu, Prof. Oke, bagus. Ya, saya akan lanjutkan. Terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam teknologi polimer. Kita paham bahwa mayoritas dari polimer, plastik dari polimer yang ada di dunia ini, basis utamanya dari hasil ekstraksi minyak dan gas. Ya, sehingga basisnya adalah petroleum. Karena petroleum itu adalah sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, maka suatu saat dia akan mengalami kritis habis. Dan kritis itu adalah pada saat kondisi kekinian. Maka upaya-upaya yang perlu dilakukan mencari sumber lain selain dari petroleum. Apa sumber yang lain itu? Sumber yang lain itu adalah dari biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa adalah material yang tumbuh atau yang ada, ya, yang dia menjadi bagian bagi tumbuh-tumbuhan, ya, hewan, ya, yang ada di yang ada di darat maupun yang ada di laut. Itu namanya biomasa. Dan sekarang ini sudah mulai banyak dikembangkan. Ada yang basisnya dari jagung misalkan, ya. Dari jagung diolah menjadi PLA, ya. Ini jadi corn, kemudian diolah menjadi PLA. Itu pun merupakan jenis material polimer PLA itu dari jagung, ya. Dan saat ini sudah skala produksi, ya. Nah, maka upaya-upaya yang dilakukan adalah mencari sumber-sumber baru. Maka dari situlah kita mengenal ada konvensional teknologi, ada yang alternatif teknologi. Ini alternatif teknologi ya, basisnya dari biomasa. Ya, kalau untuk yang model lama, dia model dari petroleum dan batu bara. Nah, berarti ini ranah yang dikelola oleh industri apa? Tentu industri bahan baku. Industri bahan baku adalah industri hulu polimer. Demikian, ya. Nah, maka pengembangan-pengembangan ini cukup banyak dilakukan. Ya, karena cukup banyak dilakukan sehingga pada saat ini sudah mulai banyak ditemukan sumber-sumber polimer baru ya selain dari petroleum. Nah, ini hal yang ingin saya coba angkat untuk sama-sama Anda pahami ya tentang apa itu yang disebut dengan ya biopolimer, biodegradable dan seterusnya. Istilah-istilah ini menjadi penting ya agar Anda bisa memahami kalau orang ngomong tentang bio-based, biodegradable, Anda sudah paham. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat slide berikut. Di dalam slide ini, kalau Anda perhatikan lebih lanjut, ya, sumber dari polimer itu sendiri kan terbagi dua ya, petroleum dan biomasa. Maka jenis polimer dikatakan sebagai petro-based polimer. Ya, ini ada kata base-nya.
Kemudian kalau dari biomasa dikatakan sebagai bio-based polymer. Nah, seringkali orang mengatakan kalau berasal dari singkong, berasal dari tanaman, itu dapat terdegradasi. Oh, enggak semuanya. Ya, ada juga yang tidak dapat terdegradasi. Ada juga yang dapat terdegradasi. Gitu ya. Jadi asal dari polimer itu monomernya apakah dari biota ya ataukah dia dari biomasa ataukah dia dari petroleum itu ada juga yang terdegradasi dan juga ada yang tidak dapat terdegradasi. Maka di sini non degradable ada lagi yang degradable polymer ya. Maka dari situlah kita mengenal ada 4 kuadran. Begini nih kuadrannya ya. Kuadran yang pertama adalah yang kategorinya berasal dari biomasa, namun dia tidak dapat terdegradasi. Ini bagian ini. Ya. Bagian kedua dari biomasa, namun dapat degradasi. Apa itu contohnya? PLA. Nah, itu misalkan. Ya, misalkan dari tepung. Tepung kan merupakan polimer. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dari petroleum, apakah semua petroleum tidak dapat degradasi? Oh, enggak. Ada juga yang dapat terdegradasi. Anda perhatikan di sini, ini dikatakan sebagai konvensional plastik, artinya konvensional berasal dari petroleum dan tidak dapat terdegradasi. Contohnya PE, PP, dan seterusnya. Ya, adakah dari petroleum yang dapat terdegradasi? Oh banyak, ini contohnya. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin coba mengajak kepada Anda tentang peta-peta yang mungkin terjadi. Ini adalah yang disebut sebagai konvensional plastik ya. Ingat kalau plastik berarti polimer ditambah dengan aditif. Ya. Nah, sekarang bisakah mereka dari kuadran ini dipindahkan ke kuadran ini? Ya. Nah, misalkan ke situ, bisa gak? Nah, di sini kita mengenal ada degradasi, polimer yang terdegradasi. Polimer yang terdegradasi, ya, degradable polymer ini asal kata dari degrade. Apa degrade itu? Degrade itu artinya penurunan tingkatan atau grade. Grade-nya apa yang dimaksud? Dia akan mengalami pemutusan itu. Pemutusan rantai. Ya. Nah, pemutusan rantai ini kan berarti butuh energi kan? Ya, butuh energi. Nah, energinya itulah yang bermacam-macam. Ya, dia butuh energi. Nah, kalau energinya berasal dari cahaya, nah kalau dari cahaya, maka orang katakan sebagai photodegradable polymer. Ya, photodegradable artinya dia dapat terdegradasi yang distimulasi oleh energi cahaya. Gitu. Ada lagi yang diistilahkan dia terdegradasi oleh apa? Oleh mikroba. Nah, oleh mikroba itu ya sering dikatakan sebagai biota ya, sebagai biota ya, sebagai makhluk hidup ya. Maka dikatakan sebagai biodegradable. Kalau cahaya, cahaya itu kan artinya foto kan, maka dikatakan photodegradable polymer. Gitu ya. Ya. Jadi degradasi itu diakibatkan oleh banyak hal. Dia butuh energi. Nah, energinya ini tinggal tergantung apakah energi cahaya. Kalau energi cahaya dikatakan sebagai photodegradable polymer. Oleh karena aktivitas aktivitas bio ya
biota yang ada di dalam tanah, maka dikatakan sebagai biodegradasi namanya. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita bagi degradasi itu ada foto, kemudian ada biodegradable polymer. Ya, itu ya yang dikatakan sebagai degradasi. Nah, degradasi ini kan polimer akan terdegradasi menjadi potongan-potongan kan begitu ya. Nah, potongan-potongan yang dihasilkan dari degradasi itu ada yang tidak memiliki kemanfaatan bagi tanah, tidak mampu dipergunakan sebagai humus, sebagai vitamin tanah. Kalau dia tidak dapat digunakan sebagai vitamin untuk tanah atau humus atau unsur hara, maka polimer itu dikatakan sebagai degradable polimer saja. Tapi kalau dari potongan-potongan tadi dapat digunakan, ya berguna untuk tanah, maka dikatakan sebagai compostable polymer. Ini nanti akan berfungsi sebagai humus, gitu, ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita dapat menyimpulkan tidak semua degradable polymer itu dapat menjadi compostable polymer. Kapan dia akan berubah menjadi compostable polymer, si biodegradable, jika potongan-potongan yang dihasilkan dari degradasi tadi itu bermanfaat bagi kesuburan tanah. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada unsur unsur haranya, ya, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai compostable. Dia hanya cukup dijadikan sebagai degradable saja, ya. Sehingga dari situlah dapat disimpulkan kalau dia compostable, ya, maka otomatis yang maka ya otomatis di sini ada yang degradable, ya. Jadi compostable sudah pasti degradable, tapi tidak semua degradable sebagai compostable, begitu. Ya, mengapa? Karena tidak semua hasil degradasi itu dapat menjadi unsur hara. Ya, coba Raha jelaskan ulang. Ya, baik Prof. Suara saya sudah terdengar belum ya? Ya, terdengar. Baik, mungkin pada slide kali ini membahas mengenai bahan baku dari produk polimer ini. Di mana secara garis besarnya dibagi menjadi 4 kuadran. Untuk kuadran yang pertama di sini, dia merupakan polimer yang berasal dari bio atau bio-based polimer. Dan di kuadran satu ini adalah bio-based polimer yang tidak dapat didegradasi. Contohnya ada PE, PET, PA, dan PTT. Lalu untuk kuadran kedua itu ada bio-based polimer yang dapat didegradasi, yaitu ada PLH, PH, PHA, dan FBS. Untuk kuadran selanjutnya itu ada petropolimer yang tidak dapat didegradasi. Itu biasanya berupa konvensional plastik, berupa PE, PP, dan PET. Dan di kuadran terakhir ini merupakan petropolimer yang dapat didegradasi. Nah, namun tidak semua bio-based polimer ini tuh dapat didegradasi, di mana degrade ini berasal dari kata degrade yang berarti penurunan tingkat. Berarti dia mengalami pemutusan rantai yang pemutusan rantai ini memerlukan energi. Nah, berdasarkan energinya, itu ada dua, yaitu ada photodegradable polymer dan juga biodegradable polymer. Untuk photodegradable polymer berarti dia memerlukan cahaya untuk menstimulasi terjadinya pemutusan ikatan. Sedangkan untuk biodegradable polymer, dia menggunakan atau memanfaatkan dari mikroba ataupun biota untuk pemutusan rantainya. Nah, dari biodegradable polymer ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada uh, compostable polymer, ada juga yang tidak compostable polymer. Di mana compostable polymer ini adalah polimer yang dapat terdegradasi dan memiliki manfaat untuk
unsur hara ataupun humus. Sedangkan kalau degradable polymer saja, dia eh, dapat terdegradasi tetapi tidak bisa dimanfaatkan sebagai unsur hara. Jadi dapat disimpulkan kalau compostable polymer itu dia sudah pasti degradable. Tapi kalau degradable polymer dia belum pasti bisa menjadi compostable polymer. Mungkin yang saya tangkap untuk saat ini itu, Prof. Oke, bagus ya. Nah, kemudian di situ Anda sering dengar ada istilah bio, bio gitu ya. Nah, ada biopolimer. Nah, biopolimer. Nah, kalau bio ini kan dua-dua ini ya diistilahkan sebagai biopolimer. Orang sering katakan seperti itu, ya. Berarti kalau Anda menemukan ada orang mengatakan demikian, pengertian biopolimer ini, biopolimer yang mana? Tinggal Anda melihat konteksnya kemana. Kalau mereka berbicara kaitan dengan sumber, maka itu katakan sebagai biobase. Tapi kalau ke arahnya ke aplikasi, ya, misalkan untuk implan, ya, untuk macam-macam, ya, maka dikatakan sebagai biodegradable. Jadi begitu ya cara untuk memahaminya. Ya, Maya ada yang mau ditanyakan? Ini tidak ada. Tidak ada. Oke. Yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Kalau boleh nanya singkat aja, Ya, saya tuh mikir silakan Marco. gunanya degradable polymer itu apa? Karena kalau untuk mau mengurangi sampah plastik, so saya kan sampah plastik yang paling banyak tuh kayak PET atau HDPE, di mana itu untuk misalnya jadi kontainer makanan atau jadi botol minuman, saya nggak yakin polimer malah